Ketika kampanye kami harus diusir oleh kepala desa, ya, oleh camat dan yang lain-lain, ya. Itu bukan cuma apel bersama, nanti insya Allah kita akan ikrar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu Sulteng, bertemu lagi bersama saya Syarifudin Ishak di acara podcast Bawaslu Sulteng. Dan tema kita pada pagi hari ini, bincang-bincang kita terkait dengan pengawasan netralitas ASN guna mendukung suksesnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Bersama kita pada bincang-bincang kali ini adalah narasumber kita, Bapak Bupati Banggai, Ya. Bapak Amiruddin. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tentu kami ketahui bahwa aktivitas Bapak sangat padat pagi hari ini. Dan Alhamdulillah Bapak sudah menyempatkan diri hadir bersama kita di acara podcast Bawaslu Sulteng. Aktivitas pagi ini Pak, bagaimana? Apa yang lagi dilakukan? Waduh, banyak. Mulai dari jam 6 tadi kita sudah melakukan pertemuan-pertemuan. Kemudian di jam 8 ini podcast bersama Bawasli. Kemudian sesudah itu jam 9 dan seterusnya sudah terjadwal semua sampai dengan sore hari. Baik. Tetapi pagi ini menarik. Siap. Karena kita berbicara tentang netralitas. Saya langsung menyiapkan waktu khusus untuk Bawaslu. Kenapa seperti itu? Karena saya pernah hidup di dalam kehidupan yang tidak netral. Siap. Makanya pagi ini menarik untuk kita bicarakan. Baik. Dan kita membawa pesan-pesan moral bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Baik. Iya, tentu bincang-bincang kita pada pagi hari ini sangat menarik terkait dengan apa yang akan kita lakukan kaitannya dengan netralitas ASN pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada tentu kiat-kiat dari Pak Bupati atau mungkin semacam program kegiatan bagi Pak Bupati dalam rangka menghadapi pemilu serentak tahun 2024 kaitannya dengan pengawasan netralitas ASN. Oke, baik. Yang pertama kita memberikan contoh yang baik dulu, ya, kepada semua orang, kepada semua ASN, kepada semua lapisan masyarakat. Kiat-kiat apa yang saya sudah lakukan bahwa setelah saya dilantik menjadi Bupati Banggai periode 2021-2026, di situ saya menghimpun semua ASN, baik yang mendukung maupun tidak mendukung, baik yang netral maupun yang tidak netral. Artinya apa? Memberikan gambaran bahwa inilah kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada musuh abadi. Ya, ini dulu kita himpun. Artinya memberikan contoh bahwa sesungguhnya kebersamaan itu indah. Itu yang pertama. Alhamdulillah semua SN itu untuk yang eselon 2 itu tidak ada yang kita nunjukkan. Ya, artinya memberikan gambaran bahwa inilah kehidupan yang netralitas, awal dari sebuah netralitas. Kemudian insya Allah dalam menghadapi pemilu 2024, ya, ini kami mewanti-wanti bagaimana kita bisa merubah pola pikir masyarakat, ya, utamanya ASN, ya, agar mereka tidak memihak kepada salah satu partai misalnya, atau nanti kalau pilkada kepada kandidat dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena kami sudah pernah merasakan bagaimana kehidupan yang tidak netral. Bagaimana ketika kampanye kami harus diusir oleh kepala desa, ya, oleh camat dan yang lain-lain. Ya. Makanya menarik pembicaraan pagi ini. Ya, insya Allah saya akan menyampaikan, bahkan kami sudah membuat konsep surat edaran yang akan dibagikan kepada semua OPD, semua ASN, camat, sampai kepala desa bahkan BPD, agar mereka
mengetahui tentang rambu-rambu dari sebuah perhelatan pemilu, ya. Mudah-mudahan ini kesempatan kita untuk lebih cepat mensosialisasikan kepada mereka, sehingga nanti pada tahun 2024 mereka bisa paham benar. Bahkan saya punya cita-cita ke depan, ya, bahwa semua partai itu dapat terhimpun menjadi satu, ya. Begitu juga dengan pilkada, supaya kita tidak terkotak-kotak hanya karena kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan kelompok. Baik. Kira-kira kembali seperti itu. Siap. Artinya ini merupakan satu langkah maju bagi pemerintah daerah Kabupaten Banggai terkait dengan kesiapan daripada menghadapi pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Baik Pak Bupati, berikutnya mungkin ya tadi sudah disampaikan, nanti ada konsep yang sudah disiapkan terkait dengan himbauan nanti yang akan disampaikan. Nah, memang seperti yang kita ketahui bahwa himbauan yang diteruskan oleh PPK itu kepada jajarannya ke bawah itu langkah yang sangat efektif menurut kami. Nah, ini sudah ada konsep yang disiapkan oleh Pak Bupati dan insya Allah dalam waktu dekat Pak Bupati ya. Insya Allah, ya. Akan mungkin besok mungkin. Baik. Itu sudah bisa kita edarkan kepada seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Banggai. Baik. Iya, mungkin Pak Bupati ada juga seperti ini kami melihat juga yang dilakukan oleh daerah-daerah lain. Mereka mungkin melakukan semacam apa ya? Ada apel bersama itu dihadiri oleh seluruh ASN dan situ ada himbauan, misalnya himbauan lisan yang disampaikan oleh Pak Bupati atau misalnya pimpinan daerah yang atau pimpinan OPD kaitannya dengan mengajak seluruh ASN untuk berlaku netral di perhelatan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Ya, itu bukan cuma apel bersama, nanti insya Allah kita akan ikrar bersama. Wah, luar biasa ini. Kita punya konsep untuk menyampaikan ikrar bahwa bagaimana kita bisa netral dalam menghadapi pemilu ke depan. Baik itu legislatif, presiden, pilgub, dan pilkada. Siap. Nah, ini menarik ini, sahabat Bawaslu ya, bahwa mungkin jarang kita dengar ini ada ikrar bersama antara kepala daerah atau bupati bahkan gubernur. Boleh dikata ya sangat minim, tapi ini langkah yang sangat luar biasa ini akan dilakukan oleh Pak Bupati. Kami dari Bawaslu juga siap ini mendukung. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, ini juga tentu seperti yang sahabat Bawaslu ketahui, sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, itu mulai dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, sampai ke jajaran bawah adalah pengawas TPS. Ada Pak, pengawas TPS paling bawah. Nah, kami juga berharap ini nanti seperti apa pemerintah daerah dalam rangka ada semacam ruang yang diberikan Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Banggai terkait dengan pelibatan dalam kegiatan-kegiatan, misalnya sosialisasi dengan OPD, sosialisasi dengan lintas instansi untuk Bawaslu bisa memberi semacam himbauan kepada seluruh jajaran ASN yang ada di Kabupaten Banggai. Ya. Insya Allah kalau Bawaslu Kabupaten ini kapan nih pemilihan Bawaslu Kabupaten nih? Pemilu serentak itu nanti di bulan. Bukan kabupaten. Sudah pengurus baru atau masih yang lama? Oh iya, insya Allah nanti di tahun depan Pak. Insya Allah bulan April atau ya. Dimulai tahapannya. Insya Allah kalau sudah ada Bawaslu definitif hasil pemilihan untuk periode ke depan, saya berharap bahwa teman-teman Bawaslu Kabupaten ini agar selalu mengikuti kami, ya, beriringan. Setiap kami melakukan sosialisasi, kami akan memberikan ruang, kami akan memberikan waktu kepada teman-teman Bawaslu untuk melakukan sosialisasi, sehingga mereka paham, jangan hanya dari kami selaku pimpinan daerah atau pimpinan OPD atau pimpinan kecamatan, tapi ada Bawaslu yang ikut. Karena Bawaslu inilah yang menjadi wasit di dalam perhelatan pesta demokrasi ini. Makanya mereka yang paham benar tentang rambu-rambu, kita berharap bahwa teman-teman Bawaslu ini mau menyampaikan sosialisasi terhadap seluruh kalangan yang pertemuan-pertemuan yang kita lakukan. Luar biasa. Artinya ya kita bersyukur pagi ini ada pernyataan dari Pak Bupati untuk
bersinergi dengan lembaga Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Baik, mungkin ini sedikit apa ya Pak Bupati, karena kita juga melihat apa namanya di tempat lain ini ada hal yang sepertinya belum memperhatikan hal-hal seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati. Nah, sehingga kita juga menginginkan ada semacam nanti seperti yang Pak Bupati sampaikan, komitmen. Nah, komitmen Pak Bupati beserta seluruh ASN di Kabupaten Banggai terkait dengan netralnya, tidak berpolitik praktis gitu ya. Nah, seperti apa komitmen dari pemerintah daerah dan seluruh ASN yang ada di Kabupaten Banggai? Ya, insya Allah kami akan membuat, tadi saya sudah bilang, kita akan berikrar bersama-sama, karena gini, apa yang pernah saya rasakan ketidaknetralan ini, mudah-mudahan tidak berlaku kepada teman-teman lain, ya, karena sangat menyedihkan, ya, kita ini kalau hidup di alam yang tidak netral, semuanya kita serba diawasi, semuanya jadi serba salah. Biarlah kami yang sudah pernah mengalami itu, mudah-mudahan teman-teman lain juga tidak mengalami seperti itu. Makanya kami ingin menghimpun, ya, kepada semua partai, kepada semua calon nantinya, termasuk untuk pilpres, ya, bagi tim-tim pemenangan, mari kita sama-sama kita mengkampanyekan hal-hal yang baik, ya, terhadap semua calon-calon kita. Kemudian kepada ASN juga kita akan membuat pernyataan bersama bahwa tidak ada ASN yang melanggar dari aturan-aturan tentang netralitas. Dan apabila ini kita temukan, ini yang paling penting adalah punishment. Ya. Punishment. Apapun yang kita lakukan, kalau itu hanya sebagai ungkapan saja, tidak memberikan punishment bagi orang-orang yang melanggar, itu tidak akan ada gunanya. Yang paling kita butuhkan adalah bagaimana kita memberikan punishment terhadap ASN yang tidak netral dalam rangka pesta demokrasi. Luar biasa, sahabat Bawaslu Sulteng, bincang-bincang kita pagi hari ini bersama narasumber kita, Pak Bupati Banggai, Bapak Amiruddin. Saya pikir cukup Pak Bupati bincang-bincang kita pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di podcast Bawaslu Sulteng. Statement Pak Bupati sangat luar biasa dan ini insya Allah akan menjadi contoh yang baik bagi seluruh kabupaten yang lain untuk tetap berkomitmen menjaga netralitas ASN dalam perhelatan akbar kita, pemilu serentak dan pemilihan serentak tahun 2024. Terima kasih kepada Bapak Amiruddin, Bupati Banggai. Baik, sama-sama. Terima kasih buat teman-teman Bawaslu. Demikian sahabat Bawaslu, bincang-bincang kita di podcast Bawaslu Sulteng dengan narasumber kita Bapak Amiruddin, Bupati Banggai. Jangan lupa dukung terus Bawaslu Sulteng melalui share, like, and subscribe di channel Bawaslu Sulteng. Semoga dengan dukungan yang sahabat-sahabat berikan ini bisa menjadi motivasi bagi kami Bawaslu Sulteng. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.